Salam kasih Allah di dalam Yesus Kristus bagi anggota Gereja Masih Injili di Timor, Jemaat Salom Ende sekalian, baik yang ada di 43 rayon pelayanan, juga di mata Jemaat Maranatha Wolowaru, pos pelayanan Maurole, pos pelayanan Detusoko, dan pos pelayanan Nangapanda. Dalam anugerah kasih-Nya yang tidak terbatas, kita diizinkan untuk ada di masa Natal, walaupun cerita dan pengalaman yang kita alami dan lalui selama tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Bahwa di tengah kondisi sulit dan berat akibat COVID-19 yang berdampak dari segi kesehatan maupun ekonomi dan bidang kehidupan lainnya, pertanyaan yang muncul adalah di manakah posisi Tuhan? Apakah Tuhan lepas tangan dengan keadaan yang menimpa dunia ini? Ataukah Tuhan sedang naik tangan melihat manusia yang tidak mengikuti kehendak-Nya? Peristiwa Natal menunjukkan kepada kita tentang Tuhan yang berdiri bersama kita dalam pergumulan kehidupan ini. Tuhan tidak lepas tangan, tetapi Dia mau turun tangan mengatasi persoalan kita. Dia tidak berdiam diri atau berpangku tangan saat anak-anak-Nya merintih, mengadu, berseru dari dalam tekanan hidup yang berat. Dia benar-benar mau bertindak, sehingga Dia memilih untuk turun ke lokasi, yaitu dunia, melihat langsung keadaan manusia, dan bertindak menyelamatkan. Peristiwa Natal memberi pesan penguatan akan kehadiran Tuhan di tengah badai kehidupan umat manusia. Saat perasaan takut menghantui kehidupan kita, sapaan lembut sang malaikat membangkitkan harapan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Itu posisi Tuhan. Dia dekat, bahkan sangat dekat dengan kita. Anggota Gemit Salom Ende yang saya kasihi, peristiwa Natal menjadi berita pengharapan bagi umat manusia dalam kondisi hidup yang mencekam, bahwa keselamatan dikerjakan oleh Tuhan dengan tangan-Nya yang perkasa. Namun di sisi lain, ada undangan dari pihak Tuhan untuk kita berpartisipasi dalam karya-Nya, seperti sikap Maria dan Yusuf dalam hal ketaatan kepada Tuhan. Berkaitan dengan perayaan Natal di tengah pandemi COVID-19 ini, maka kesadaran akan karya Allah yang menyelamatkan menjadi poin penting untuk kita syukuri. Namun kita mesti juga terlibat secara sungguh-sungguh dalam menjaga kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu kami sampaikan hal-hal berikut ini untuk menjadi perhatian kita selama perayaan Natal dan menyongsong Tahun Baru sebagai berikut. Ibadah dan perayaan Natal serta Tahun Baru dilaksanakan secara sederhana atau ugahari. Perayaan Natal yang selama ini dilakukan secara meriah di gedung ibadah dan kelompok kategorial fungsional diganti dengan pelayanan diakonia kepada saudara-saudari yang membutuhkan. Perayaan Natal dan Tahun Baru di rayon maupun kelompok kategorial fungsional serta paguyuban selama masa pandemi ditiadakan. Tidak ada paduan suara dan vokal group maupun pementasan drama dan sejenisnya dalam ibadah.
anggota jemaat dengan kondisi berikut, yaitu ibu hamil, anak-anak di bawah usia 12 tahun, orang lanjut usia, kondisi tubuh yang kurang sehat, atau memiliki penyakit bawaan yang berisiko terhadap paparan virus COVID, diminta untuk tetap beribadah di rumah. Tata ibadah akan disiapkan dari sekretariat gereja. Ibadah Natal dan Tahun Baru dapat diikuti secara live streaming melalui channel YouTube dan Facebook Shalom Ende. Tidak ada acara makan minum selesai ibadah Natal, juga tidak ada jabatan tangan atau peluk cium. Ibadah perayaan Natal, syukur Natal, akhir tahun dan Tahun Baru dilaksanakan pada pagi hingga sore hari sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kunjungan antar keluarga untuk saling menyampaikan ucapan selamat ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Ucapan selamat Natal tiap keluarga atau individu dapat dibuat melalui video pendek atau media digital lainnya. Kami mengharapkan agar menghindari semua bentuk kerumunan pada saat malam Natal dan malam akhir tahun di luar rumah. Tetapi semua anggota jemaat mengambil bagian dalam ibadah keluarga untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Kami berharap agar anggota jemaat tidak memutar musik dengan volume yang keras, tidak membunyikan petasan, kembang api, atau membuat acara di malam Natal dan Tahun Baru. Para orang tua kiranya menjadi panutan bagi anak-anak untuk tidak melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan. Anggota jemaat yang akan mengikuti ibadah Natal dan Tahun Baru agar memperhatikan hal-hal berikut. Anggota jemaat wajib memperhatikan jadwal ibadah sesuai dengan pembagian kelompok rayon, agar tidak terjadi penumpukan pada salah satu jam ibadah. Menggunakan masker atau face shield sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Bersedia diatur oleh petugas baik pada saat memasuki kawasan rumah ibadah maupun ketika selesai ibadah. Apabila suhu tubuh di atas 37,5 derajat setelah diukur 3 kali, maka yang bersangkutan diharapkan untuk berbesar hati, tidak mengikuti ibadah di gereja, dan kembali ke rumah mengikuti ibadah dari rumah saja. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib. Bagi jemaat tamu dari luar daerah atau luar kota, perlu melapor diri kepada majelis jemaat setempat 2-3 hari sebelum ibadah dengan memperlihatkan hasil tes PCR atau rapid test yang masih berlaku. Semua anggota jemaat mesti dengan sungguh-sungguh menerapkan pelaksanaan protokol kesehatan di gedung gereja sesuai dengan ketentuan. Akhirnya, selamat merayakan Natal dan Tahun Baru di masa pandemi COVID-19 ini. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan bermasker, karena bernyanyi bukan sekedar gerakan bibir, tetapi nyanyian kemurnian jiwa. Beribadahlah dengan menjaga jarak, sebab hubungan atau relasi yang sejati tidak sekedar bersentuhan fisik, namun lebih pada ikatan hati yang tulus. Allah yang datang itu bernama Immanuel. Dia beserta kita senantiasa. Itu nyata bagi kita di masa lalu,
itu nyata bagi kita di masa kini dan juga dalam harapan penyertaannya di masa depan. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.